Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Yudi Krisno Wicaksono, MIP, dan tak lupa teman-teman kelas 3A yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Lailatul Badriasari, sebagai moderator, Prista Angela, Fadia Haya, Fitri Khairunisa, Ika Nafiani, dan Lisa Wulandari. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lembaga Negara. Penjelasan pertama akan disampaikan kepada Ika Nafiani. Kepada Ika, saya persilakan. Saya Ika Nafiani, NIM 1262092002074 akan menjelaskan tentang pengertian lembaga negara. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan menjadi 4 tingkat kelembagaan, yakni lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Selanjutnya, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. Selanjutnya, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dan yang terakhir, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vista Angela. Kepada Vista, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Prista Putri Angela Zainal Arifin, NIM 1262092002122. Lembaga negara berdasarkan hierarki. Lembaga negara berdasarkan hierarki dibagi menjadi 3 lapis. Yang pertama yaitu lembaga tinggi negara. Lapis yang kedua itu lembaga negara. Lapis yang ketiga yaitu lembaga negara yang sumber wewenangnya dari regulator atau pembentuk peraturan di undang. Nah, lapis yang pertama yaitu lembaga tinggi negara. Tinggi negara yaitu terdiri dari pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua dewan perwakilan rakyat, ketiga dewan perwakilan rakyat, keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat, 5. Mahkamah Konstitusi, ke-6. Mahkamah Agung, ke-7. Komisi Yudisial, dan terakhir yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Nah, lapis yang kedua yaitu lembaga negara. Negara atau lapis yang kedua yaitu disebut dengan dalam Undang-Undang 1945. Yang adalah duta dan konsul. Dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberi dan pertimbangan kepada presiden. Dan sebenarnya yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 16 bahwa Dewan Pertimbangan Agung sekarang menjadi pertimbangan presiden. Yang kedua yaitu Menteri Negara. Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Menteri Pertahanan disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3. Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum. Bank sentral yang disusun berkedudukan dengan bertanggung jawab dan independensinya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 53D. Yang ketiga yaitu Tentara Nasional Indonesia.
Angkatan Laut dan Angkatan Udara disebut secara dalam Undang-Undang 1945 pasal 10. Yang keempat yaitu kepolisian. Kepolisian Negara Indonesia. Selain 6 lembaga yang dalam Undang-Undang Dasar di atas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis kedua, yaitu lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang yang disusun antara DPR dan Presiden. Nah, lembaga ini dapat apabila undang-undang atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judiciu di Mahkamah Konstitusi. Nah, contoh di beberapa lembaga ini yaitu Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pinjaman Simpanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Nah, yang lapis ketiga itu lembaga negara yang sumber penanganannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden atau presiden. Jika presiden hendak membubarkannya, maka presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan presiden. Contoh dari lembaga-lembaga ini yaitu Ekonomi Kreatif, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan yang terakhir yaitu Lembaga Ketahanan Sosial. Berikut penjelasan dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Kepada Mbak Sari. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Krista. Saya akan menjelaskan tentang perkenalkan nama saya Lailatul Badiasari, NIM 12 620 920 3138. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang berasal dari kata perintah. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kekuasaan negara menurut Mas Q ada 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. 3, kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2 presiden dan wakil presiden, Lieutenant Gubernur Jenderal, 3 Dewan Pertimbangan Agung, 4 Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Badan Pemeriksa Keuangan, 6 Mahkamah Agung, Netherlands, East India, dan Soviet tertinggi, Gubernur Jenderal, Red Van Netherlands, India, Foxtrot,
Gemini Regional Hogerspan. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia ada bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas dua bagian, bikameral, DPR, dan DPD. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Perwakilan Peradilan di bawahnya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Lisa Wulandari. Kepada Lisa, saya persilahkan. Saya Lisa Wulandari, NIM 12620920 1034 akan menjelaskan tentang variasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Selanjutnya, tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001. Dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Khoirunisa. Fungsi dan tugas lembaga negara. Yang pertama, MPR. Sesuai dengan pasal 3195, punya tugas A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. B. Melantik presiden dan wakil presiden. C. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Kedua, DPR. Berdasarkan UU Pemilu nomor 10 tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. A. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. B. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. C. Jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Yang ketiga, DPD. Sesuai dengan pasal 22D UUD 1945, maka kewenangan DPD antara lain A. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. B. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. C. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang. D. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Yang keempat, Presiden. Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. 5. Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 6. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketujuh, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang antara lain A. Mengusulkan pengangkatan hakim agung, B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang terakhir, Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fadia Haya Kurnia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Fadia Haya Kurnia, NIM 126-209-20269, akan menjelaskan tentang hubungan antar lembaga negara. Yang pertama, MPR dan Presiden. Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam pasal 3 ayat 2 menetapkan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden dalam hal Presiden mangkat atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Yang kedua, MPR dan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, MPR. Yang ketiga, MPR dan DPD. Anggota perwakilan daerah juga merupakan bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, DPR dan Presiden. Kerjasama menyelenggarakan tugas legislatif. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan Presiden, apakah tindakan-tindakan Presiden menyimpang atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, BPK dan dengan DPR. BPK mempunyai tugas untuk membantu DPR, usahanya mengawasi apakah pemerintah tidak menyeleweng dari ketentuan-ketentuan APBN yang sudah disetujui oleh DPR. Pasal 23E ayat 2 menyatakan hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang terakhir, DPR dan MK mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan dari materi-materi tersebut. Demikianlah hasil dari presentasi terkait dari lembaga negara kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.